Al-Fatihah ila hadrati al-alim al-allama al-faqih al-wali Romo Kiai Jazuli Usman bin Sahal, pendiri pesantren Al-Falah Pelosok Mojo Kediri, lan garwanipun Mbah Nyai Rodiyah, wa ila jami' auladi Kiai Zainuddin Jazuli, Kiai Nurul Huda Jazuli, Kiai Hamim Tohari Kusmi Jazuli, Kiai Fuad Jazuli, Kiai Munif Jazuli, Nyai Badriyah Jazuli, wa ila hadrati Kiai Mahfud Siraj wa usulihim wa furihim wal muntasibina ilaihim. Pun supe Fatihah dipunandiaken dumateng garwanipun Kusmi inggih punika Bunyai Lili Suyati, nggak salah, Bunyai Lili. Mugi-mugi syahid husnul khotimah. Pada dulunya itu Bunyai Lili itu orang yang sangat keren, orang yang milenial, orang yang biasa mengerti dunia luar. Bahkan beliau itu adalah selalu juara apa istilahnya, tenis meja, tenis, badminton itu, tenis ya, dan bulu tangkis, ya nggak tahu lah pokoknya ikulah. Dan bahkan beliau adalah pernah mengikuti lomba putri kecantikan di Residen Kediri, yaitu malah juara 1. Tapi sayangnya Bunyai Yat atau Bunyai Lili itu orang yang gak mengerti agama, sama sekali gak mengerti agama dan tidak mengerti ngaji. Bahkan Al-Quran pun katanya nggak bisa membaca. Itu. Nah, suatu ketika Bunyai Lili itu habis latihan tenis, olahraga itu, beliau pulang dengan berjalan. Namanya anak muda dengan pakaian yang ala milenial. Kebetulan waktu itu Romo Kiai Hamim Jazuli atau Kusmi habis dari diskotik, gitu ya, habis dari diskotik, memang nggak pernah pulang. Dulu itu Romo Kiai Hamim atau Kusmi pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Zainab, tapi nggak bertahan lama, akhirnya cerai. Setelah itu di tengah jalan, saya lanjut, di tengah jalan Kusmi seakan menemukan tambatan hati, langsung kesan pertama dan pandangan pertama sangat jatuh cinta kepada Bunyai Lili yang habis pulang tenis itu tadi. Itu Allah yang mengatur semua. Akhirnya Kusmi bukan jenis orang yang kenalan, pacaran, itu enggak seperti itu. Tapi seperti santri kuno. Gimana caranya? Beliau itu cuma ngetutke dari jauh, membuntuti dari jauh agar tahu rumahnya. Besok lagi disanggong, ngerti disanggong, dicegat, siapa tahu Bunyai Lili itu lewat lagi. Ternyata lewat lagi dan dibuntuti terus sampai tahu rumahnya. Sampai nggak tahu berapa kali itu. Segera Kusmi atau Kiai Hamim Jazuli lapor ke ayahnya karena ibunda beliau sudah menawari berulang kali kapan menikah. Namanya itu Hamim, tapi orang dulu itu saudara-saudaranya itu kalau manggil Hamim itu agak berat, males gitu loh. Akhirnya Ami, ya, dipanggil Ami gitu. Akhirnya Kusmi lapor sama ibunya ketika ditawari nikah, kamu kapan nikah? Lah itu Bu, itu yang mau saya bilang sama omongkan. Apa toh? Arab nikah apa? Mau nikah apa? Dikira bohongan. Iya. Loh, tenane gue iki. Lah kowe iki ditawari sapa ora gelem lho. Wong saiki kok kepingin iki. Sapa cawadon sing untung oleh kowe iki, Mi? Siapa orang perempuan yang
hingga kamu termehek-mehek kayak gini itu. Terus pokoknya saya harus melamar. Iya, nanti dulu melamar ya melamar. Kamu itu punya bapak, punya ibu. Siapa? Ditunjukkan, ini namanya Lili Suyati atau siapa itu, pokoknya punya Lili. Alamatnya daerah Kediri, daerah begini ditunjukkan. Mondok? Enggak. Prestasi? Enggak bisa. Baca Al-Quran? Hafal Quran? Enggak bisa. Akhirnya yang namanya Bayi Jazuli, piye Pak? Iki anake gitu, piye iki? Kecelakaan tenan iki. Ya? Kecelakaan tenan iki, seneng bocah wadon kok ngene iki modele. Orang ngerti agama, enggak ngerti agama, enggak ngerti apa istilahnya Al-Quran dan enggak ngerti ngaji lah. Iya toh, kata Mbak Jazuli. Wah, nggak bisa. Ini loh, aku punya kenalan teman kiai. Ini anaknya, nggak ada yang seneng. Ditawari kiai manapun, nggak seneng. Karena apa? Karena pas Isya masih ingat sampai mana tadi? Nyai Rodia Sanjang dan Nyai Jazuli Mbak Nyai Rodia ya? Lalu Mbak Nyai Rodia bilang sama suaminya, yaitu Kiai Jazuli Usman bin Sahal. Waktu itu nama Kiai Jazuli itu sudah terkenal di mana-mana karena kealimannya. Makanya sampai detik ini pelosok itu terkenal Alfiyah Bajazuli. Kalau mondok di pelosok gak ngerti Alfiyah berarti mondoknya biyen turu tok. Yang terkenal adalah buah karya Kiai Jazuli Majmu'atud Durus yang bisa menelurkan para kiai-kiai muda mulai Indonesia sampai ke daerah Arab sana. Semua santri Kiai Jazuli sangat luar biasa, sangat mumpuni nahwunya. Nyapa toh Bu? Kata Kiai Jazuli sama Mbah Nyai Rodia. Lah ini loh ya, Hamim Ami ini katanya pengen nikah. Loh bagus. Lah memang itu yang saya harapkan. Nah, akhirnya dikasih tahu perempuan yang disukai adalah seorang yang begitu itu tadi, yang secara ilmu agama kosong. Akhirnya Mbak Kiai Jazuli agak marah. Kok bisa lo milih kayak gitu? Nggak sadar dah kamu itu anak siapa? Gitu. Kamu itu juga punya pondok pesantren. Nah, akhirnya Mbak Kiai Jazuli menawarkan putri-putri teman-temannya, namanya aja para Ningmas atau Ning, jelas cantik-cantik. Tapi nggak ada yang membuat Gusmi itu tertarik. Kata Kiai Jazuli, wis pokoke aku ora rido. Saya nggak ridho. Sampai kapanpun kamu nggak akan saya ridhoi menikah dengan Lili itu. Gusmi bilang, Bu, terus Bu, gimana Bu? Ibu ridho apa enggak? Ah, ayahmu nggak ridho, saya juga nggak ridho. Nggak bisa, Hamim. Kamu itu penerus ayahmu. Lah pondok ini buat apa? Itu katanya. Tapi Gusmi itu bukan tipe orang yang membantah orang tua, diem aja. Tapi berusaha terus, berusaha supaya jadi menikah dengan Bunyai Lili itu tadi. Akhirnya ada dua orang kiai, beliau pesan sama Kiai Jazuli, Yai, sudah diizini saja. Nggak ada loh wanita yang kuat
berdampingan dengan putra sampean itu nggak ada. Sudahlah percaya dengan saya. Putra sampean itu nggak akan pulang, jarang pulang. Hidupnya itu selalu foya-foya. Dok kata orang yang nggak ngerti. Tapi kalau orang yang ngerti, secara dohirnya, siarnya itu memang di tempat-tempat hiburan. Dan Gus Ami itu memang nggak pernah pulang. Coba perempuan mana Kiai yang kuat akan model putra sampean kayak gitu? Toh yang namanya Lili juga belum tentu mau. Cobalah, gitu katanya. Nah, yang namanya Yai Jazuli bilang sama Mbah Nyai Rodia, Bu, panggil Ami. Dah gini aja Mi, kamu tak kasih izin kalau wanita itu tahu kamu, modelmu, gerak-gerikmu, dan menerima kamu tanpa paksaan siapa-siapa. Gitu. Nah, akhirnya Kiai Hamim Jazuli Gusmi langsung mendatangi, laki-laki teman Gusmi dia langsung mendatangi orang tuanya. Ya kaget orang tuanya. Orang tuanya itu diem aja. Ya wis, saya tak bilang sama anak saya. Loh, anaknya itu tahu yang namanya Pak Bos, celuari Pak Bos, Gus Jack, kan ya? Itu selain ngono Gus Jack atau Gus Mi itu tahu modelnya kayak gitu. Begitu ditawari, Allah yang meletakkan rasa cinta terhadap Nyai Lili. Gimana Lili? Akhirnya ya saya mau orang milenial bahasa ya, bukan nggih ayah insya Allah dalam purun, enggak, itu bahasa milenial kok. Oke ayah, kalau memang saya ada yang menghendaki dan yang menghendaki itu adalah Gusmi atau Gus Jack atau Pak Bos, gak apa-apa. Li, kamu tahu nggak yang namanya Gus Jack itu, Pak Bosmu itu? Tahu. Itu orangnya suka mainan perempuan, suka sama perempuan, main-main ke diskotik. Iya. Akhirnya nerima. Begitu nerima, dikabarkan ke Kiai Jazuli, kaget Kiai Jazuli. Mbok arek wedok cap opo kok iso nerima model Hamim ini. Iya Bu, berarti bener yang dibilang Kiai Mundir, Mubasir Mundir, belum tentu loh Bu. Kalau kita nggak setuju terus Hamim itu ada perempuan yang suka modelnya kayak gitu. Ya wis dituruti ya. Akhirnya dinikahkan dengan Lili itu, punya Lili itu. Nah, setelah habis nikah, tamu ya banyak, namanya kiai besar ya, iya toh? Nah, kiai itu banyak. Biasanya itu kalau saling ngobrol sama kiai, mantunya saking pundi yai, pondok mana? Nah, biasanya gitu. Ini nggak bisa ngomong ya Jazuli, iya toh? Apa ini? Mosok mantunya lari pundi yai, Kediri. Anak pondok mana? Masa juara tenis atau juara badminton, masuk ngono. Wis diem aja Kiai Jazuli. Akhirnya setelah menikah selesai, ibarat terop-terop wis dibongkar kabeh, kemanten anyar, nek cara awakmu iku ML wah. Apa jenenge? Malam pertama ya lah. Malam pertama. Nah itu Gusmi aneh. Malam pertama nggak disibukkan untuk berpelukan kek atau kelonan kek, enggak. Istrinya dibimbing, ayo nih, dibimbing istrinya, dibimbing, dimasukkan kamar. Setelah di kamar, di tempat tidur didudukkan. Ning, sini, sampean mau
di kamar, saya tinggal sesuka saya. Oke, iya, insya Allah nggak akan saya tinggalkan. Saya akan bersamamu sampai akhir hayat nanti. Cintaku nggak main-main. Cintaku pada dirimu, dohir dan batin. Secara dohir sudah saya penuhi. Sekarang batin yang paling penting yang saya penuhi. Untuk dohir, saya sudah cinta sama sampean apa adanya. Untuk batin, maka sampean turuti kemauan saya. Jangan keluar di kamar selagi belum saya suruh. Dan kuncinya saya bawa. Loh, kemanten anyar gitu loh. Sepakat ya? Perempuan apa kayak gitu? Kalau nggak pilihan Allah, iya kan? Perempuan apa coba? Ya wis, kalau memang itu yang sampean mau, gitu katanya. Dikunci dari luar, dikunci dari luar. Nah, ada yang bilang 1 minggu, ada yang bilang 30 hari. Terus whatever, namanya karoma itu pokoknya di luar pemikiran kita, di luar kemampuan kita. Jadi kalau makan dikasih, ditaruh di bawah pintu, saya kayak penjara itu. Ya dimakan. Saya nggak tahu ada apa di dalam itu. Yang penting ketika 1 minggu atau ketika 30 hari 1 bulan ada kill 2 kill ini. Yang pasti kisah itu nyata dan saksi para kiai-kiai sepuh banyak. Bukan mitos, bukan karangan-karangan. Pas waktunya selesai, Gusmi yang membuka. Protek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, bisa itu Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, saya enggak Waalaikumsalam. Ini ketok bisa. Kemudian dengan Gusmi ambil kursi. Saya Ning. Ya. Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan seterusnya. Ali Imran terus An-Nisa sampai An-Naba sampai qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Akhirnya keluar langsung disowankan ke romonya, ke ibunya. Niki Bu, mantu sampean. Mi, saya tadi kok lama-lama dengar ada yang baca Quran. Siapa Mi? Kamu undang siapa? Lah, mantu sampean. Mantu sampean ini. Cobalah. Ya langsung nangis Bu Nyai Rodia. Ya Jazuli nangis. Bener-bener anakku ini memang sahibil karomah, anak yang mempunyai karomah gitu. Nah, selama pernikahan berlangsung, nggak ada istilahnya seneng-seneng seperti kemanten baru, itu nggak ada. Habis nikah sudah hilang Gusmi. Udah, kalaupun pulang 1 tahun sekali, 3 bulan sekali. Saya lo menjaga rumahnya Gusmi dulu, tahu betul. Saya bertempat di sana itu ketemu Gusmi paling 3 atau 4 kali. Itu aja kalau malam-malam. Ya kayak gitu itu Gusmi. Yang namanya Mbah Nyai, Bu Nyai Lili itu gak pernah mengeluh, gak pernah loyo, gak pernah, tetap sangat. Nah, suatu ketika, nih, saya gak tahu manggilnya siapa ya. Saya ngarang sendiri manggilnya ini, saya anggap Ning lah ya. Nah, Ning atau siapalah, nih, aku nanti dapat undangan ini. Terus aku pingin ngejak sampean. Wah, seneng nih Masya Allah. Karena nggak pernah diajak ngelencer. Mana loh? Nggak pernah diajak ngelencer. Terus nih, coba nih, kamu bertoto-toto. Apa itu ya? Lo
berhias. Silang toto, cok ngomong berhias, gak toto, siap-siap. Perempuan dengan laki-laki yang sangat dicintai, yaitu Gusmi itu, yang gak pernah ngajak keluar. Dalam hatinya, kapan aku dijak keluar? Begitu dijak keluar, seneng apa enggak? Masya Allah. Padahal undangannya itu habis maghrib, totoi mari beduk, habis duhur mulai tatap, mulai bibirnya ini tuh dihapus lagi. Mumpung ini dengan suami tercinta, saya nggak ingin apa istilahnya mengecewakan. Wah, nggak tahu ngaji bahasa langsung enak ya. Mengecewakan suami tercintaku. Foto terus, mulai pakaian pakai biru, ngocok, kurang pas, lepas lagi, ganti merah, wah kurang pas, ganti. Perempuan kan gitu loh, biasa perempuan kayak gitu itu biasa. Yang namanya Gusmi menjelang maghrib, drok jam balik Gusmi, perempuan, jadi Gusmi, cawadon kono kini podo baik, laki-laki sana, perempuan sana sini sama saja. Ini waktunya sudah mepet. Nih, sudah sebentar. Kan panggil sebentar ya. Sebentar, lama-lama kata Gusmi keluar. Masuk. Memang di depan kaca, kepalanya dipegang suaminya, istrinya tadi. Nih, model kayak gini yang pas buat sampean. Ini ada 2 koli, ini ada saya yang satunya dulu. Sebentar kurang sedikit rambutnya saya. Udah, wis pas? Ya, udah pas, nggak kurang? Nggak pas? Ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Ditiup. Nih, rambut ini nggak mungkin berubah kecuali kamu nanti meninggal. Itu memang iya. Setelah kejadian, setelah ditiup itu rambutnya nggak pernah ambiar. Setelah ditiup Gusmi itu nggak pernah ambiar. Ketika mau meninggal memang terlepas anunya. Kalau yang satu lagi tinggal apa nih? Masih nota rambut sini. Gusmi yang gelungkan sama sijir digelungkan. Gini kurang anu. Gini. Ya, wes pas. Iya, pas. Yes. Udah. Nih, inget nih ya. Jangan kamu otek-otek, ngerti otek-otek? Jangan kamu apa-apakan rambut ini. Kalau kamu apa-apakan, kalau sudah ambiar gulungannya, waktunya tiba. Waktunya kamu akan menyusul aku. Padahal Gusmi wafatnya masih lama. Gitu. Gusmi tahu kalau dia nanti beliau yang wafat duluan. Paham? Wes. Akhirnya yaitu kisah daripada rambutnya istrinya. Ketika meninggal waktu itu kan nggak sakit. Beliau itu nggak sakit. Cuma sambatan ngeluh itu aja. Nah, katanya sih, monggo ke rumah sakit. Alah, nggak usah. Pokoknya nggak mau. Kok nggak rai diperiksa jantungku, nggak rai diperiksa ini nggak mau. Tapi alhamdulillah, ya. Tapi akhirnya dipaksa berangkat ke rumah sakit yang biasanya keluarga peloso itu di sana. Sebelum sampai ke rumah sakit, beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Beliau meninggal dunia dan kesaksian daripada penjaga, perawat jenazah daripada Bunyai Lili itu kemarin itu diwawancarai, nggak pernah kejadian seperti itu. Kenapa? Tubuh Bunyai Lili wangi, sangat-sangat wangi. Nggak ada minyak wangi seperti itu.
sehingga ketika dimandikan, ketika diantar dari rumah sakit ke pondok, wangi tok, sangat-sangat wangi. Wanginya itu melebihi batas katanya, sangat-sangat wangi. Itu adalah karomah daripada istri Gusmi, yang jelas itu adalah karomahnya Gusmi. Semoga barokah manfaat. Ya Rahman Ya Rahim Anta Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Anta Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Anta Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Anta Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Anta Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Anta Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Anta Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah ya Rahman ya Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Rahman ya Rahim Anta Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Anta Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Majelis Nurul Rasulih. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama, asal, itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan, perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan.